Baik, selamat pagi anak-anak. Jadi hari ini kita akan belajar matematika. Ya, jadi topik kita kali ini adalah barisan dan deret geometri. Jadi sebelum kita melakukan pembelajaran, marilah kita berdoa supaya proses pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa dipersilahkan. Doa selesai. Baik, hari ini kita akan membahas barisan dan deret geometri. Ya, apa itu barisan dan deret geometri? Ya, Pak Guru akan jelaskan sekarang. Perhatikan videonya baik-baik ya. Oke. Jadi ini Pak Guru sudah bawa kertas ya. Ini untuk memahami konsep apa itu barisan dan deret geometri. Jadi ini bukan Pak Guru bukan mau sulap ya. Baik. Perhatikan. Barisan geometri ya. Jadi seandainya kamu punya satu kertas, nih kamu punya satu kertas nih kan, satu kertas ya. Seandainya kamu punya satu kertas, kemudian kertas ini kamu lipat ya, lipat satu kali, dilipat satu kali ya. Jadi ada berapa banyak kotak yang terbentuk di sini? Jadi dia akan terbentuk dua kotak ya. Dua kotak yang dimaksud adalah kotak yang di atas dan kotak yang di bawah. Jadi setelah dilipat satu kali dia akan terbentuk menjadi dua kotak ya. Lalu kertas ini akan dilipat lagi ya. Setelah satu kali dia akan lipat lagi dua kali. Jadi dilipat lagi satu kali. Jadi lipatannya dua kali ya. Setelah dilipat dua kali, maka berapa kotaknya yang terbentuk? Di sini dia akan terbentuk menjadi 4 kotak ya. 1 2 1 2 3 4. Maka dia akan terbentuk banyak 4 kotak. Begitu pula seterusnya, dia akan dilipat lagi satu kali, maka akan dilipat menjadi 3 kali ya. Maka berapa banyak terbentuk kotak di sini? Maka dia akan terbentuk menjadi 8 kotak ya. Di kertas ini akan terbentuk menjadi 8 kotak. Bisa dilihat 1 2 3 4 5 6 7 8. Begitu pula lagi ya, jika dia dilipat lagi menjadi 4 kali, maka banyak kotak yang akan terbentuk adalah sebanyak 16. Nah, bagaimana jika kertas ini kita lipat sebanyak n kali? Ya, berapa dia akan terbentuk? Nah, kita akan bahas sebentar itu bagaimana caranya mencari. Jadi ini adalah salah satu yang namanya konsep atau barisan geometri. Ya, anak-anak ya, bisa kalian lihat di sini. Ini dia apa itu barisan geometri. Bisa kamu lihat dari tadi itu, bisa dilihat dari satu kertas menjadi 2 dia, setelah dilipat lagi menjadi 4, setelah itu dilipat menjadi 8 dan seterusnya sampai suku ke n. Barisan ini dinamakan dengan barisan geometri ya. Dari sini bisa kita simpulkan satu itu dia itu adalah 2 pangkat 0. Jadi kita bisa buat polanya ya. Setelah 1 dia 2. 2 itu adalah 2 pangkat 1. 4 itu 2 pangkat 2. 8 itu 2 pangkat 3 dan seterusnya. 16 2 pangkat 4, 32 2 pangkat 5. Ini merupakan contoh dari barisan geometri. Oke. Lanjutkan anak-anak. Apa sih itu barisan geometri? Apa itu definisinya? Perhatikan dengan baik. Ya. Barisan geometri adalah suatu barisan dengan rasio atau pembandingnya atau pengalinya antara kedua suku yang berurutan selalu tetap. Jadi barisan geometri ini adalah barisan yang rasio ya. Yang rasio atau pembandingnya atau jarak antara kedua sukunya itu yang berurutan itu dikalikan istilahnya ya. Dikalikan dan sama ya. Apa bedanya Pak barisan geometri dengan yang aritmatika ya? Bedanya jika barisan aritmatika dia itu jarak antara kedua sukunya itu ditambahkan atau dikurangi. Sedangkan yang geometri ini jarak antara kedua sukunya itu adalah dikalikan. Itu bedanya ya. Jadi rasio di sini dilambangkan dengan huruf R. Jadi kalau di aritmatika beda itu dilambangkan dengan huruf B seperti itu ya anak-anak ya. Jadi ini contoh barisan geometri, kalian bisa lihat contohnya ya. Yang A itu 1 2 4 8 dan seterusnya. Jadi ini jarak antara kedua sukunya bisa dilihat
1 ke 2 itu dikalikan 2, 2 ke 4 itu dikalikan 2, 4 ke 8 itu dikalikan 2. Jadi jarak antara kedua sukunya ini adalah dikalikan 2 ya. Lalu ini yang B. Contoh yang B itu adalah 1248 dan seterusnya. Maka ini jarak antara kedua sukunya bisa dilihat 1000 ke 200 ini dikali 1/5, 200 ke 40 ini dikali 1/5, 40 ke 8 ini dikali 1/5. Jadi ini jarak antara kedua sukunya adalah dikali 1/5. Oke, bisa kalian perhatikan ya. Jadi barisan geometri ini punya bentuk umum dari barisan geometri ini ya, sama seperti barisan aritmatika kemarin ya. Bagaimana bentuk umum barisan geometri itu? Pertama A, R, A kali R maksudnya nih A dikali rasio, A dikali R kuadrat, A dikali R pangkat 3 dan seterusnya sampai suku ke N. Ini bentuk umum dari barisan geometri. Kalau aritmatika kemarin A, A tambah B, A tambah 2B sampai suku ke N. Itu yang aritmatika ya. Maka kita akan buat dari sini, dari bentuk umum ini kita bisa buat yang namanya rumus suku ke N nya. Rumus suku ke N dari barisan geometri adalah UN sama dengan A dikali R pangkat N min 1. Ya, bagaimana caranya menggunakan rumus ini? Ya, sebentar akan diajarkan. Kalian perhatikan saja dulu ya. Video ini nanti akan diajarkan bagaimana caranya menggunakan rumus ini. Nah, dulu pusing-pusing ya. Dengan ya ini rasionya itu rumusnya adalah suku ke N dibandingkan atau dibagi dengan UN min 1. Atau lebih simpelnya itu adalah rasio sama dengan suku kedua dibagi suku pertama. Ini rumusnya ya. Keterangannya A itu apa? Suku pertama, R itu rasio, N itu banyak suku. Itu keterangannya ya. Oke. Kita akan lanjutkan. Ini dia. Menentukan nilai suku pertama dan rasio pada suatu barisan geometri. Jadi sekarang kita akan belajar bagaimana caranya menentukan nilai suku pertama dan rasionya. Perhatikan baik-baik. Ini yang nomor A itu adalah barisan bilangannya 1, 3, 9, 27, 81 dan seterusnya. Maka ini suku pertamanya itu adalah 1 ya, bilangannya paling pertama ditulis 1. Dan rasionya berapa? Ini kita bisa cek. 1 ke 3 dikali 3 dikali 3, ini dikali 3, ini dikali 3. Maka rasio dari barisan ini adalah 3 ya. Jadi A nya 1, R nya 3 ya. Oke, yang nomor B 120, 60, 30, 15 dan seterusnya. Maka dari sini bisa dilihat A nya berapa? 120. Ini 120 A nya ya. A nya adalah 120 ya. Lalu rasionya berapa? Kita cek di sini. 120 ke 60 itu dikali setengah. Ini dikali setengah, ini dikali setengah. Maka rasio dari barisan ini adalah setengah ya. Oke, Pak kira ini gampang, masih gampang. Kita akan lanjutkan. Oke, ini contoh soal bagaimana cara penggunaan rumus barisan geometri ya, anak-anak ya. Perhatikan ya, di soal nomor 1. Tentukan suku ke-9 dari pola bilangan 2, 4, 8, 16 dan seterusnya. Maka kita akan jawab ya. Ini diketahui barisan bilangannya adalah 2, 4, 8, 16 dan seterusnya. Kita tentukan dulu A nya berapa? 2, dapat dari sini ya. Rasionya berapa? Suku kedua dibagi suku pertama. 4 dibagi 2 sama dengan berapa? 2 juga. N nya berapa? N nya 9. Kenapa 9? Karena suku ke-9 ya. Oke, ditanyanya 9
berapa? Maka kita akan jawab sekarang. Pasang rumusnya. UN sama dengan A dikali R pangkat N min 1. U9 sama dengan 2 dikali 2 pangkat 9 min 1. Ini A nya diganti dengan 2, R nya diganti dengan 2, karena diketahui ya. U9 sama dengan 2 dikali 2 pangkat 8. 9 dikurang 1, hasilnya 8 jadinya ya. Di sini kalian hati-hati dulu mengerjakannya ya. Kebiasaan siswa itu dia itu langsung mengalihkan 2-nya dikalikan 2. Jadi 4 pangkat 8 jadinya. Itu salah. Yang benar adalah kalian pangkatkan dulu ya. 2 pangkat 8 itu berapa? 256. Setelah itu baru kalian kalikan 2. 2 dikali 256 berapa? 512. Jadi suku ke-9 dari pola bilangan di atas adalah 512 ya. Kita akan lanjutkan ke soal yang kedua. Tentukan suku ke-7 dari pola bilangan 729, 243, 81, 27 dan seterusnya. Ya. Di sini diketahui kita buat dulu barisan bilangannya. 729, 243, 81, 27 dan seterusnya. Maka di sini A-nya berapa? A-nya 729. Ya, di sini dapat ya. Oke. R-nya berapa? Suku kedua dibagi suku pertama. U2-nya berapa? 243 dibagi 729. Ini bilangan ini, pecahan ini kita sama-sama bagi 243 ya. Pembilangnya dibagi 243, penyebutnya dibagi 243. 243 kita bagi 243 itu jadi 1 dia. Ya, kita sederhanakan. 729 ini dibagi 243 menjadi 3. Jadi rasionya 1/3. Lalu N-nya berapa? N-nya 7 karena suku ke-7 ya. Oke, kita akan jawab anak-anak. UN sama dengan A kali R pangkat N min 1 ya. Suku ke-7 sama dengan 729, A-nya kita ganti, R-nya juga kita ganti 1/3, N-nya dengan 7 kurang 1. Kerjakan dulu yang ini ya. Oke, maka ini 7 kurang 1 berapa? 6. Jadi di sini jadinya 1/3 pangkat 6. Nah, hati-hati mengerjakan di sini di 1/3 pangkat 6 ini. Ya. Ini artinya 1/3 pangkat 6 itu artinya satunya dipangkatkan 6, 3-nya juga dipangkatkan 6. Ya. 1 pangkat 6 berapa? 1. Jangan tulis 1 pangkat 6 6. Kebanyakan siswa nulisnya 1 pangkat 6 6. 1 pangkat 6 itu artinya satunya dikalikan sebanyak 6 kali. 1 kali 1 kali 1 kali 1 sebanyak 6 kali, seperti itu. 3 pangkat 6 berapa? 729. Nah, ini kita kalikan 729 kali 1/729 berapa? 729/729. Ini kita bagi ya. 7 sama dengan 1. Jadi suku ke-7 dari pola bilangan di atas adalah 1. Oke. Kira jelas ya. Kalau tidak paham bisa kalian tanyakan langsung di kolom komentar atau bisa hubungi Pak Guru langsung ya. Kita akan bahas yang berikutnya. Jadi menentukan banyak suku atau N dari suatu barisan geometri yang diketahui. Jadi sekarang kita akan belajar bagaimana caranya menentukan N, nilai N ya. Perhatikan baik-baik. Ini contohnya. Contoh. Tentukan banyak suku dari barisan 2, 4, 8, titik sampai 256. Oke. Perhatikan baik-baik. Diketahui buat barisannya 2, 4, 8, titik sampai 256 ya. A-nya berapa? A-nya 2. Tulis A-nya 2. Ya. R-nya berapa? R-nya adalah 4 dibagi 2 sama dengan berapa? 4. Ya. UN-nya berapa? 256. Ya, ingat bilangan paling terakhir itu kita misalkan UN ya.
itu berarti yang diketahui adalah UN yang paling belakang ya. N sama dengan 256. Ditanya suku ke N. Maaf, ditanya N. Hanya sukunya ada berapa maksudnya. Pasang rumus yang tadi, jangan bingung pakai rumus yang mana ya. Pasang rumus yang tadi. UN sama dengan A kali R pangkat N min 1. Nah, di sini UN-nya kita ganti 256. Kenapa 256? Karena diketahui di sini. Ya, 256 ya. Oke, sama dengan A-nya 2, R-nya 2 juga pangkat N min 1. Ini 2 yang ini Pak Guru pindahkan ke ruas kiri, dari 2 kali menjadi dibagi dia. Atau istilahnya ruas kiri dan ruas kanan sama-sama dibagi 2 seperti itu ya. 256 dibagi 2 sama dengan 2 pangkat N min 1 ya, ini kita bagi, dapatnya itu 128 sama dengan 2 pangkat N min 1. Oke, di sini perhatikan baik-baik bagaimana caranya mengerjakan ini. Perhatikan baik-baik. 128 sama dengan 2 pangkat N min 1. Nah, di sini kalian perhatikan, karena kita akan mencari nilai N ya. Maka kita lihat bilangan pokoknya. Oh, di sini bilangan pokoknya 2. Maka 128 ini juga wajib kamu rubah menjadi bilangan 2 berpangkat berapa, hasilnya 128 seperti itu. Harus dirubah. Kok 2 pangkat, Pak? Ya, karena di sini bilangan pokoknya 2. Jadi kalau di sini besok-besok 5 dia bilangannya, maka di sini rubah menjadi bilangan 5 berpangkat berapa seperti itu. Di sini karena 2 pangkat N, maka di sini harus dirubah menjadi 2 pangkat berapa, hasilnya 128. Maka ini Pak Guru rubah 128 itu sama dengan 2 pangkat 7. Nah, ya, jadi Pak Guru rubah dia 2 pangkat 7 sama dengan 2 pangkat N min 1. Silahkan kalau nggak percaya coba ya, kalikan pakai kalkulator. Ini kita bagikan, kita coret istilahnya ya, kita sederhanakan, bilangan pokoknya disederhanakan, maka menjadi 7 sama dengan N min 1, sisa pangkatnya aja ya. Ini Pak Guru kumpulkan yang sejenis ya, min 1 dengan 7 dikumpulkan di ruas kiri. 7 tambah 1 sama dengan N, 8 sama dengan N. Jadi sudah ketemu ya. Jadi banyak suku pada barisan di atas adalah 8 ya. Oke, jika masih nggak paham boleh diputar ulang videonya. Kita akan lanjutkan. Menentukan nilai rasio dari suatu suku ke N yang diketahui. Ini contoh soalnya. Suatu barisan geometri mempunyai suku kelima adalah 160. Jika suku pertama barisan tersebut adalah 10, maka tentukan rasio barisan tersebut. Oke, kita buat diketahuinya. Diketahui A sama dengan 10. Kok A sama dengan 10, Pak? Karena suku pertama 10, jadi A nya 10 seperti itu. U5 sama dengan 160. Ini diketahui sudah ada. Tanya R, gimana cara yang mencari? Oke, kita kerjakan sekarang. Jadi seperti yang Pak Guru sudah jelaskan di awal, matematika SMP itu selalu berangkat dari yang diketahui ya. Kita selalu berangkat dari yang diketahui ya. Pasang rumusnya, UN sama dengan A kali R pangkat N min 1. Jadi di sini diketahui suku kelima, maka kamu pakai yang ini. Jangan bingung, Pak, mulainya dari mana ya, punya suku kelima pasang yang ini. U5 sama dengan A nya kita ganti, A nya berapa? 10 kali R pangkat 5 dikurangi 1. U5 nya kita ganti 160. Kenapa 160? Karena U5 sama dengan 160 sama dengan 10 nanti R pangkat 5 min 1. Oke, 10 nya dipindahkan ke ruas kiri, jadi bagi 160 bagi 10 sama dengan R pangkat 4. Ini 5 kurang 1 ya, jadi 4. Ini dibagi akan menjadi 16 sama dengan R pangkat 4. Oke, perhatikan lagi di sini baik-baik. Kita disuruh mencari nilai rasio, nilai R.
maka kalian perhatikan di sini R-nya pangkat 4, sebelah kirinya 16. Maka 16 ini wajib kamu rubah menjadi bilangan berpangkat 4. Kenapa bilangan berpangkat 4? Karena R di sebelah sini itu pangkatnya 4, seperti itu. Maka yang sebelah 16 ini wajib dirubah menjadi bilangan berpangkat 4, seperti itu. Jika besok di sini R pangkat 3, maka yang sebelah kiri wajib dirubah menjadi bilangan berpangkat 3, seperti itu. Maka ini Pak Guru rubah 16 ini menjadi 2 pangkat 4, ya, sama dengan R pangkat 4. Setelah pangkatnya sama, 4 sama 4, ini Pak Guru sederhanakan istilahnya, Pak Guru coret, hilang dia. Maka 2 sama dengan R. Jadi nilai rasio dari barisan di atas adalah 2. Mana ya? Kita lanjutkan ke soal yang selanjutnya. Ini contoh soal yang kedua. Suatu barisan geometri mempunyai suku kedua adalah 6 dan suku kelima adalah 48. Tentukan rasio dan suku pertama dari barisan tersebut. Oke, seperti biasa buat diketahuinya. Diketahui suku keduanya berapa? Nah, tulis 6. Suku kelimanya berapa? 48. Ya, ditanya rasio sama suku pertama. Kita akan jawab sekarang. Perhatikan baik-baik. Ini agak sulit. Perhatikan baik-baik. Konsentrasi. Oke. Ini sama caranya seperti yang aritmatika kemarin. Kita buat dulu persamaan 1 dan persamaan 2-nya, ya. Jadi kita mulai dari yang diketahui yang pertama, U2 yang diketahui. Maka pasang ini. U2 sama dengan A kali R pangkat N min 1. Sama dengan berapa? 6. Kenapa di sini 6? Karena nilai suku kedua sama dengan 6. Ini jelas, ya. Di sini jelas. U2 sama dengan A dikali R pangkat 2 dikurangi 1 sama dengan 6. Jadi N-nya diganti dengan 2, ya. U2 sama dengan A kali R pangkat 1 sama dengan 6. Ini kita misalkan persamaan 1. Ini kita misalkan persamaan 1. Atau ini bisa dicari dengan rumus cepat biar nggak seperti ini. Jadi jika dia U2, maka 2-nya tinggal dikurangi 1, maka pangkatnya 1, seperti itu. Jika dia suku ke-6 besok, maka di sini A dikali R pangkat 5, seperti itu. 6-nya dikurangi 1, seperti itu. Oke, kita lanjut ke yang diketahui yang kedua, itu U5 yang diketahui. Nah, kita pasang U5-nya, ya. U5 sama dengan A dikali R pangkat 4, ya, seperti Pak jelaskan tadi. Ini pakai cara cepat, ya. A dikali R pangkat 4, ya, 5-nya dikurangi 1 jadi 4, sama dengan 48. Jadi ini persamaan 2. Setelah kita mempunyai persamaan 1 dan persamaan 2, kita akan mencari nilai rasio dengan cara mengeliminasi nilai A pada persamaan 1 dan 2. Jadi kita akan eliminasi dengan cara membandingkan, ya. Ini dia. Oke, U5 sama dengan A kali R pangkat 4 sama dengan 48. Jadi tulis yang paling besar atau tulis yang lebih besar di atas. Kenapa? Biar kamu tidak bingung. Nah, ya, biar nggak bingung mengerjakan. U2 sama dengan A kali R pangkat 1 sama dengan, nah, tarik garis kita bagi. Oke, 48 kita bagi 6, jadinya 8. A nya kita coret habis, anak-anak. A bagi A kan habis, ya, jadi 1 dia, langsung ditulis. R pangkat 4 dibagi R pangkat 1. Nah, ini kemarin kamu sudah belajar aljabar kelas 7. Kakak yakin ini coba diingat lagi aljabarnya, ya. Jadi bagaimana mengerjakan operasi bentuk aljabar, ya. R pangkat 4 dibagi R pangkat 1 itu jadi pangkatnya dikurangi. 4 kurang 1 berapa? Jadi R pangkat 3 di sini, ya. Maka di sini kita rubah lagi. R pangkat 3 sama dengan 8. Kan? Jadi kalian rubah 8 ini menjadi bilangan berpangkat 3. Kenapa? Karena di sini R-nya pangkat 3, seperti itu. Kan 8 ini Pak Guru rubah menjadi 2 pangkat 3.
2 pangkat 3 kan 8. Coba dihitung kalau nggak percaya ya. Maka setelah sama, R pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 3. 3 nya dicoret, jadi disederhanakan. Jadi R nya ketemu sama dengan 2. Seperti itu. Jadi ketemu nilai rasionya 2 ya. Substitusi nilai R sama dengan 2 ke persamaan 1. Jadi disubstitusi, diganti nilainya ya. Kita tulis persamaan satunya. A kali R pangkat 1 sama dengan 6. A dikali R yang kita ganti anak, 2 pangkat 1 sama dengan 6. A dikali 2 sama dengan 6. 2 pangkat 1 2 ya. Kali 2 sama dengan 6. A sama dengan 6 dibagi 2 ya. Perkalian pindah ruas jadi pembagian. Ketemu nilai A nya sama dengan 3 ya anak ya. Jadi nilai rasio dan suku pertama dari barisan tersebut adalah ini kebalik anak ya. Jadi rasionya 2, suku pertamanya 3. Jadi R nya 2, A nya 3 ya. Ini dibalik nanti diperbaiki ya. 2 sama 3 seperti itu. Oke, kita akan lanjutkan. Menentukan bentuk umum atau rumus suku ke N dari suatu barisan geometri. Jadi bagaimana caranya menentukan bentuk umum atau rumus suku ke N nya? Perhatikan baik-baik ya. Ini Pak Guru buatkan contoh soalnya. Tentukan rumus suku ke N dari suatu barisan geometri yang A 2, 8, 32, 128 dan seterusnya. Yang B 1, min 5, 125, min 625 dan seterusnya. Oke, kita akan jawab satu-satu. Perhatikan baik-baik. Diketahui A nya berapa? 2, maka ditulis 2 ya. R nya berapa? Maka di sini lihat R nya 8 dibagi 2 sama dengan berapa? A ya. Nah, di sini 4 ya. Ditanya suku ke N. Jadi suku ke N nya berapa ya. Oke, maka kita akan coba. UN sama dengan A kali R pangkat N min 1. Jadi pasang rumusnya. Setelah itu UN sama dengan A nya diganti dengan 2, R nya diganti dengan 4, pangkat N min 1. 2 ini sama dengan 2 pangkat 1 ya. Jadi 4 ini juga kita rubah biar dia sama menjadi 2 pangkat 2, karena biar sama 2 dengan 2 ya. Jadi 2 pangkat 2 dikalikan dengan N min 1. Kita kerjakan dulu yang ini. Nah, di sini 2 pangkat 2. Ini kita kalikan 2 kali N, 2N, 2 kali min 1, min 2. Anak-anak ya. Nah, di sini akan menjadi ya, karena dia sama, perkalian bentuk aljabar kemarin itu kalau dia sama dikalikan maka pangkatnya ditambah. Maka di sini akan menjadi 2 pangkat 2N min 2 ditambah dengan 1. Maka di sini akan menjadi UN sama dengan 2 pangkat 2N min 1. Jadi rumus suku ke N dari barisan di atas adalah UN sama dengan 2 pangkat 2N min 1. Kita akan lanjutkan yang B. Diketahui barisan bilangannya 1, min 5, 125, min 625, dan seterusnya. Kan di sini A nya berapa? 1. R nya berapa? Min 5 dibagi 1 sama dengan min 5. Ditanya suku N nya. Kita jawab. UN sama dengan A kali R pangkat N min 1. UN sama dengan 1 dikali min 5 pangkat N min 1. 1 dikali berapapun hasilnya bilangan itu sendiri. Maka di sini UN sama dengan min 5 pangkat N min 1. Jadi rumus suku ke N dari barisan di atas adalah UN sama dengan min 5 pangkat N min 1. Ini rumusnya ya, ya. Ya, itu tadi terkait dengan barisan geometri anak-anak. Jadi kalau kalian tidak bisa, ada yang masih kurang dipahami, ada yang masih belum dimengerti,
silahkan kalian tulis di kolom komentar ya. Bagian mana yang belum mengerti, silahkan kalian tulis di kolom komentar supaya Pak Guru bisa nanti, siapa tahu Pak Guru buatkan video ulang biar kamu lebih mengerti, atau boleh juga ditonton ulang videonya sampai mengerti ya. Pak Guru yakin jika kamu menyimak dengan baik video ini pasti paham kok ya. Kita akan lanjut ke yang namanya deret geometri. Jadi barisannya sudah, sekarang deretnya ya. Nah, ini deret geometri ya. Misalkan suku pertama, suku kedua, suku ketiga, dan seterusnya sampai suku ke N merupakan suku-suku dari suatu barisan geometri, maka suku pertama ditambah suku kedua tambah suku ketiga tambah titik-titik sampai suku ke N disebut deret geometri. Jadi ini hampir mirip ya dengan aritmatika kemarin. Apa itu definisi dari deret geometri? Deret geometri adalah jumlah N suku pertama barisan geometri. Jadi dia jumlah N suku pertama dari barisan geometri. Nah, jumlah N suku pertama dari barisan geometri itu dinotasikan atau dilambangkan dengan Sn. Jadi sama, kalau menyatakan deret itu selalu Sn ya. Dengan demikian Sn itu artinya suku pertama tambah suku kedua tambah suku ketiga sampai seterusnya sampai ditambah suku ke N, seperti itu ya. Oke, kita akan lanjut. Rumus deret geometri. Nah, ini rumusnya anak. Rumusnya ada dua ya. Rumus yang pertama itu adalah, ini rumus yang pertama, Sn sama dengan A dikali R pangkat N min 1 untuk dibagi R min 1 ya. Rumus yang kedua, Sn sama dengan A dikali kurung buka 1 min R pangkat N kurung tutup per 1 min R ya. Rumusnya ada dua ya, tergantung kondisinya ya. Jadi jika nanti R nya lebih dari 1, maka rumus yang digunakan adalah rumus yang ini ya. Jika rasionya kurang dari 1, maka rumus yang digunakan adalah rumus yang ini, seperti itu ya. Jadi tergantung kondisi nanti, jadi berdasarkan nilai rasio ya. Jadi keterangannya Sn sama dengan jumlah N suku pertama, A itu adalah suku pertama, R itu rasio, N itu banyak suku. Oke, ini contoh soalnya ini. Tentukan jumlah 8 suku pertama dari deret geometri 2 tambah 6 tambah 18 tambah 54 dan seterusnya. Yang B 1024 tambah 512 tambah 256 tambah 128 dan seterusnya. Oke, kita akan jawab satu-satu. Perhatikan baik-baik ya. Ini dia, diketahui ini barisannya, deretnya ya Nana ya. A nya berapa? 2. Nah, tulis 2 ya. R nya berapa? Ya, 6 dibagi 2 ya. Suku kedua dibagi suku pertama sama dengan 3. N nya berapa? 8. Kenapa 8? Di jumlah ya, jumlah. Oke, maka kita akan jawab. Kita pakai rumus yang di atas tadi ya. Kenapa rumus yang ini yang dipasang? Rumus yang ini karena rasionya lebih dari 1 alias 3 ya. Jadi jika rasionya lebih dari 1, maka ini rumusnya. Kita pasang rumusnya. Sn sama dengan A dikali R pangkat N min 1 dibagi oleh R min 1. S8 sama dengan 2 dikali kurung buka 3 pangkat 8 dikurangi 1 kurung tutup per 3 dikurangi 1. S8 sama dengan, ini sama ya anak-anak ya. Oke, kita langsung ke bawah. S8 sama dengan 2 kali. Nah, ini kerjakan dulu 3 pangkat 8 nya. 3 pangkat 8 itu berapa? 6561. Ini dia. Kurangi 1 per 3 kurang 1 berapa? 2 ya. Oke, ini Pak Guru kerjakan yang dalam kurung dulu. Jadi 2 dikali 6560. Ini kurangi ya.
Maka ini Pak Guru sederhanakan, sama-sama dibagi 2. Maka hasilnya S8 sama dengan 6560. Jadi jumlah 8 suku pertama dari deret di atas adalah 6560. Oke, ini contoh yang kedua, anak. 1024 tambah 512 tambah 256 tambah 128 tambah dan seterusnya. Berapa hasilnya? Seperti itu. Kita tentukan dulu. A-nya berapa? 1024. Ya, 1024 hasilnya dapatnya. R-nya berapa? Suku kedua dibagi suku pertama. 512 dibagi 1024 sama dengan berapa? 1/2. N-nya 8. Kenapa 8? Karena jumlah 8 suku pertama. Misalnya SN, pasang rumus. Ya, kita pasang rumus yang di bawahnya tadi. Ya. Kenapa rumus ini yang dipasang? Karena rasionya kurang dari 1. Rasionya setengah. Maka rumus ini yang dipakai. SN sama dengan A dikali 1 min R pangkat N kurung tutup dibagi 1 min R. A-nya kita ganti 1024 kali 1 dikurangi setengah pangkat 8 per berapa? 1 dikurangi setengah. Oke, kerjakan dulu yang dalam kurung. 1024 kali 1 dikurangi 1/256, ya. Oke, dibagi 1 dikurangi setengah berapa? Setengah. Ya. Ini 1 dikurangi 256, dia akan menjadi 255/256. 1 ini kan sama dengan 256/256, seperti itu. Jadi ketika dia dikurangi 1 maka menjadi 255, seperti itu. Jadi ini per setengah, setengahnya tetap dulu. Oke, sekarang kita kerjakan yang pembilang dulu. Ini Pak Guru bagi 1024, ini Pak Guru bagi dengan 256, sama-sama dibagi, hasilnya 4. 4 dikali 255 dibagi setengah. Ini kita kalikan menjadi 1020. Ya, dibagi setengah. Ya, jadi ini kita bisa rubah penulisannya, ya. 1020 dibagi setengah sama dengan 1020 dibagi setengah. Seperti ini tulisannya, dirubah. Bagi ini kita rubah jadi kali, maka dibalik dia, pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. S8 sama dengan 1020 dikali 2. S8 sama dengan 2040. Seperti ini. Jadi jumlah 8 suku pertama barisan di atas adalah 2040. Ya. Oke, itu tadi anak-anak terkait dengan pembahasan barisan dan deret aritmatika, ya. Pak harapkan kamu mengerti dan memahami, ya, apa yang Pak Guru jelaskan tadi. Jika masih ada yang tidak dipahami, silakan komen di kolom komentar bagian mana yang nggak ngerti, atau bisa kamu ulang-ulang video ini, ya. Pak yakin jika kamu memperhatikan dengan baik apa yang Pak sampaikan melalui video ini, Pak yakin kamu pasti mengerti, seperti itu, ya. Ini Pak Guru buatkan latihan soal buat kalian. Latihan soal ini silakan kamu coba untuk mengetahui apakah kamu paham dengan apa yang Pak Guru jelaskan, seperti itu, ya. Latihan soal ini sudah mewakili semua yang Pak Guru jelaskan tadi, ya. Jadi silakan dicoba supaya kamu mengerti, ya. Silakan dicoba. Ya, itu tadi anak-anak untuk materi kali ini. Jadi ya jangan lupa, ya, untuk jaga kesehatan supaya kamu tetap bisa beraktivitas seperti biasanya, ya. Jangan sampai sakit. Ya, akhir kata Pak Guru ucapkan terima kasih karena sudah menonton video ini, dan semoga kamu bisa menjadi insan yang cerdas. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.